Apa kabar Sobat Kesoy? Pastinya sehat dan asoy selalu ya. Nah, kali ini saya kedatangan IM yang merupakan variasi sekaligus upgrade dari versi sebelumnya yang sudah ada di pasaran. Terima kasih untuk SimGod yang sudah mengirimkan EW100 DSP atau saya sebut EW100 DSP aja dengan harga Rp390.000, tapi masih baru beredar di luar Indonesia. Sebagai info, SimGod sendiri adalah brand yang cukup diperhitungkan di luar negeri. Wah, jadi penasaran ya, kayak apa suaranya? Lanjut kita unboxing dulu. SimGod EW100 DSP ini udah ada di tangan saya sekitar 2 mingguan, termasuk proses burn-in, dan juga sudah dibawa kemana-mana. Saya sendiri cukup terkesan dengan suaranya, terlepas dari impresi fisik si IM ini sendiri. Tapi ya selama 2 mingguan ini kondisi IM ini sih aman-aman aja. Oke, langsung kita cek fisiknya ya. Dimulai dari earpiece EW100 DSP yang full terbuat dari PC plastik, yang terasa ringan dengan ukuran yang kompak dan lebih kecil dari QKB atau Lyra. Jujur menurut saya ergonomis, tapi kok juga terasa plastiki dan terkesan murah ya. Ada indikator kiri dan kanannya yang terukir kecil di permukaan yang menghadap ke dalam telinga. Untuk nozzle-nya berukuran sekitar 4,5 hingga 5 mm yang cukup besar, ya mirip dengan nozzle QKZ XHBB. Desain housing EW100 DSP ini juga terlihat agak unik, dengan slot atau tempat khusus untuk drivernya, dengan klaim bisa menghasilkan staging imaging yang akurat dan presisi. Kabel EW100 DSP ini tipenya permanen atau nggak bisa dilepas pasang. Ya agak disayangkan sih menurut saya. Lalu untuk material kabelnya berupa jalinan tembaga yang dilapisi lapisan perak. Dan menurut saya kabelnya juga minim suara mikrofonik walaupun terasa ringkih. Bahkan rasanya lebih ringkih dari kabel Tanjim Zero. Dan karena bukan detachable, ya butuh perlakuan khusus ya kayaknya supaya awet. Housing mic-nya berbentuk silinder dengan casing logam yang sepertinya aluminium dengan satu tombol multifungsi. Untuk mic-nya, waktu saya coba panggilan WA dari laptop maupun ponsel, kualitas keluaran suaranya cukup bagus dan jernih. Panggilan dari jaringan seluler juga cukup jelas dan bersih. Ini adalah sampel suara saya menggunakan mic SimGod EW100 DSP. Untuk konektornya, EW100 DSP ini nggak menggunakan jack audio 3,5 mm seperti biasa, tapi USB tipe C dengan DSP atau Digital Signal Processing Chip yang kalau anak audio mobil udah paham lah ya. Juga DAC chip dan ADC chip di dalamnya. Jadi ya kayak dongle DAC kali ya. Untuk spesifikasinya, SimGod EW100 DSP ini dipersenjatai 10 mm single dynamic driver dengan LCP atau Liquid Crystal Polymer Diaphragm. Rentang frekuensinya diklaim mulai dari 5 Hz hingga 45 kHz, tapi efektifnya 20 Hz hingga 20 kHz. Impedansinya 32 ohm dengan sensitivitas 122 dB. Untuk tes suara, saya menggunakan ponsel yang mendukung OTG, juga laptop sehari-hari saya. Sedikit beda dari biasanya ketika saya colok di ponsel dengan HiBi app, volumenya nggak bisa diatur melalui ponsel, tapi harus melalui pengaturan volume di aplikasi HiBi. Tapi ya bisa berbeda tergantung settingan aplikasi playernya. Lalu bisa dilihat di layar kalau EW100 DSP ini juga mempunyai DAC built-in, dengan sample rate maksimal hingga 24 bit 96 kHz. Oke, ayo lanjut kita ke impresi suara menggunakan bantuan infografik persepsi personal saya. Untuk bassnya, wow, saya terkesima. Powernya lumayan nampol, walaupun nggak senampol QKB, tapi lebih nge-boom dibandingkan Lyra, misalnya di On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice WRLD. Dengan bass yang nge-boom, ternyata EW100 DSP sanggup dan cukup gesit untuk mengikuti gebukan double pedal yang cepat dari Insurrection-nya Trivium. Drop-nya kuat dengan rumble yang rapi. Bassline dari Buffalo Soldier-nya Marley juga terasa tebal dan kental, walaupun nggak sekental QKB, juga lebih sopan dan nggak menghalangi vokalis. Intinya, bass SimGod EW100 DSP ini nggak kempes lah, asoy dan bertenaga, walaupun nggak over kayak QKB. Kesannya tetap bulat, rapi, juicy. Sekilas bassnya tuh nge-boom santai, tapi ternyata gesit juga dan bisa diajak ngejar double pedal. Bassnya punchy, walaupun mungkin nggak sepanci QKB ya, tapi kesannya tuh tetap empuk. Notasi bassnya juga presisi dengan posisi yang pas, sehingga nggak menghalangi mid walaupun tetap nge-boom. Lanjut ke mid yang bikin saya wow gitu loh. Pertama yang saya rasa itu mid untuk vokalnya terasa hangat dan smooth, tapi jelas berisi dengan posisi yang pas. Jadi kesannya eksis gitu loh. Misalnya untuk suara Michael Bublé atau Hati-Hati di Jalannya Tulus. Suara vokalis wanita pada anisong seperti Chiai Fujikawa atau suara tinggi Celine terasa lembut, berisi, agak-agak mendesah, empuk, tapi tetap lantang, bertenaga, dan nggak terasa menusuk. Posisinya juga pas.
Sibilannya tetap ada, tapi relatif lebih teredam kalau dibandingkan lira. Untuk instrumen pada klasik atau cinematic orchestra, mungkin nggak terasa setajam dan senetral lira. Karena pada EW100 DSP ini, kesannya cenderung agak hangat dan lebih smooth. Tapi detail retrieval-nya cukup baik dan tetap terasa bertekstur. Intinya sih, saya jadi bertanya-tanya ya, apa ini efek DSP-nya ya? Karena walaupun mid EW100 DSP ini tergolong sedikit mundur, tapi kesannya punya spot sendiri dan nggak terganggu frekuensi lain, sehingga tetap bersih, eksis, dan menonjol. Dengan pronunsiasi vokalis yang jelas, midnya juga alami dengan sedikit kesan hangat, berisi, dan cenderung lembut, dengan detail yang cukup terasa. Untuk treble juga asoy, yang paling terasa itu posisi instrumen simbal nggak semaju lira, dan nggak semundur QKB, ya mungkin sejajar atau sedikit lebih mundur dari vokalis. Suaranya tetap renyah dan ngecering, tapi nggak agresif. Timbre atau warna suara instrumen simbal juga terasa tepat, extend tapi rolling off teratur, sehingga nggak terasa sizzly dibandingkan lira yang bisa cukup sizzly. Suara petikan gitar klasik melodi pada Sonodir Sadepa PP terdengar ngetring, renyah, dan jelas. Bahkan kesannya tuh lebih renyah-renyah tipis kalau dibandingkan lira yang cenderung tebal berisi. Pada track yang cerah dan ramai dengan suara synthesizer seperti Trance EDM Only My Railgun and Flipside, treble-nya lebih rapi, tertata, dan lebih nyaman didengarkan dibanding lira yang agak kacau dan menusuk. Intinya sih, treble EW100 DSP ini renyah, ngecering, tapi jinak. Relatif cerah, agak mundur, tergolong extend, tapi dengan rolling off yang terkontrol, sehingga kesannya tuh rapi dan tertata. Detail retrieval-nya juga bagus dengan warna suara yang cenderung alami. Kalau diumpamakan, kayak makan kering kentang berkualitas yang tipis, renyah, manis, gurih, jadi satu semua. Asoy. Untuk sound signature-nya, EW100 DSP ini masih U-shape yang terasa balance cenderung hangat. Dengan tipe suara yang bersih, jernih, nggak agresif, dan nyaman didengarkan berlama-lama. Soundstage-nya ini besar dan lengkap. Biasanya hanya kesan lebar dan kedalaman. Kali ini kayaknya ada sedikit kesan ketinggian. Jadi nggak hanya luas, tapi juga besar dan megah. DSP sepertinya benar-benar berpengaruh untuk teknikalitasnya. Separasinya rapi terpisah dengan sekat yang lega. Imagingnya akurat dan tegas, bahkan untuk musik yang ramai, seperti Only My Railgun-nya Flipside. Sehingga detailnya lebih terasa dan lebih rapi. Dimana lira, QKB, atau KZCVX sendiri masih terasa kesulitan mengatur positioning instrumen dan jadi lebih kacau. Tentu saja channelingnya terasa seimbang dan gak terasa berat sebelah antara kanan dan kirinya. Untuk live performance seperti Three Hammers dari Dragon Force, suara yang dihasilkan EW100 DSP terasa lebih besar, luas, dan lebih megah dibandingkan lira yang lebih sempit. Posisinya agak berjarak, tapi pas, dengan vokalis dan instrumen yang harmonis. Rumble bass drum juga terasa menggelegar, tapi nggak berlebihan seperti QKB. Untuk volume respon, mungkin karena adanya DSP dan DAC, maka EW100 DSP sangat mudah di drive, dan bisa mengeluarkan semua detail, terutama di mid, dengan optimal pada volume kecil. Tentu saja, asoy sekali di volume moderat, baik moderat ke atas maupun ke bawah. Semua frekuensi terasa harmonis tanpa gejala vokal yang menusuk atau treble yang pedas. Di level volume yang cukup tinggi, setara dengan 81% volume level lira di ponsel, EW100 DSP tetap terkontrol, separasi tetap rapi dan jauh lebih minim distorsi dan overlap dari gitar listrik dan simbal pada memorisnya One Ok Rock, dimana pada lira jadi terasa agak kacau dan tumpang tindih. Sibilan agak menyentil mulai terasa di volume tinggi, tapi suaranya relatif tetap nyaman dan aman dari treble yang pedas. Untuk pengalaman harian sebenarnya nyaman-nyaman aja. Housingnya ringan, fittingnya juga lumayan kedap dan cukup nyaman. Ukurannya kompak dan bisa dibawa kemana-mana. Bahkan sepertinya muat juga dipakai di dalam helm. Built-in DSP dan DAC juga sangat membantu mengeluarkan suara yang lebih rapi, sehingga terdengar lebih asoy. Dan tentu saja cocok untuk ponsel baru yang nggak punya colokan jack 3,5 mm. Suaranya juga lebih balance menurut saya. Bass dapet, mid dapet, treble dapet. Cukup sesuai lah dengan grafik frekuensinya. Tapi kayaknya nih ya, EW100 DSP itu butuh perlakuan ekstra hati-hati. Karena sekali kabelnya bermasalah, ya udah selesai. Kecuali bersedia di recabling. Selain itu, tombol mic-nya juga agak aneh dan nggak bisa next dan previous track, baik di HiBi app ataupun di OnQ app. Ya, cukupan aja deh menurut saya. Jadi untuk suara, SIMGOT EW100 DSP ini lebih balance dari lira, dengan bass yang lebih ngebum dan juicy. Mid-nya juga lebih hangat, berisi dan smooth. Treble-nya lebih jinak dan delicate, tapi cukup detail. Soundstage-nya juga terasa lebih besar. Sedangkan lira sendiri terasa lebih V-shape dengan bass yang agak kering. Mid-nya sedikit lebih tajam, tapi lebih netral dan bertekstur. Treble-nya lebih maju dan agresif. Soundstage-nya juga lebih sempit.
Sedangkan kalau dibandingkan QKB, SIM-God EW100 DSP ini tetap lebih seimbang dengan mid dan treble yang lebih keluar, tapi juga cukup jinak. QKB sendiri jelas bass monster kalau dibandingkan EW100 DSP, dengan bass yang powerful dan memenuhi kepala. Midnya memang lebih smooth, tapi juga tipis dan agak mendem untuk vokal wanita terutama. Treble juga lebih mundur dan malu-malu kalau dibandingkan EW100 DSP. Oh iya, kalau di antara sobat Kesoy ada yang pengen upgrade dari Piston Fit E1009, saya rasa EW100 DSP cocok banget karena karakter suaranya mirip, tapi jauh lebih terdefinisi. Upgrade banget lah. Untuk gaming saya masih menggunakan PUBG M dan Oppo Reno 6 dengan volume 60%. Pertama, untuk suara langkah kaki yang kedengarannya padat dan tegas. Ngejejek lah. Suara musuh dan teman juga bisa dibedakan dengan baik. Suara tembakan terdengar keras, tapi di volume 60% ini nggak terasa sakit di kuping. Misalnya suara SCAR, SKS, atau AKM. Detailnya bagus dan bisa membedakan karakteristik suara tiap senjata. Untuk surroundnya ternyata asoy, sama dengan musikan, di mana separasi dan imaging yang akurat membuat saya bisa menentukan langkah musuh yang datang dari kiri, kanan, depan, belakang dengan cukup baik. Bahkan mungkin kesan atas bawahnya juga bisa sedikit terasa. Kesan surround ini tetap terasa pada skenario baku tembak yang ramai, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Arah suara tembakan dari jarak jauh juga bisa ditentukan dengan cukup akurat, dan suara pesawat yang lewat relatif nggak terlalu menghalangi suara langkah kaki. Menurut saya nih ya, SIM-God EW100 DSP punya impresi yang mirip dengan Tanjim Zero untuk PUBG-an. Hanya beda di kesan hawanya aja. EW100 DSP itu terasa lebih hangat, dan Tanjim Zero terasa lebih sejuk. Saya rasa SIM-God EW100 DSP tetap bisa direkomendasikan untuk bermain game sejenis PUBG. Jadi menurut saya, SIM-God EW100 DSP ini punya beberapa keunggulan. Dari desain housing yang ringan, kompak, cocok untuk sobat Kesoy yang telinganya agak mungil. Lalu punya built-in DSP dan DAC yang membuat suaranya memang lebih asoy, dan bisa mudah di-drive tergantung aplikasi playernya. Juga konektor USB tipe C yang cocok untuk sobat Kesoy dengan ponsel yang nggak punya jack 3,5 mm. Selain itu, suaranya juga all-rounder banget, yang cocok hampir semua genre musik. Sayangnya tetap ada kekurangannya, kayak build quality-nya yang terkesan plastiki dan agak ringkih. Kabelnya juga nggak bisa dilepas pasang, tombol multifungsi di mic yang agak aneh, dengan konektor USB-C-nya artinya nggak bisa dipakai berbarengan dengan charging, dan nggak bisa eksperimen dengan dongle DAC T eksternal. Tapi overall sih menurut saya dari segi suara yang dihasilkan EW100 DSP udah cukup pantas di harga segini. Ya kalau bisa sih lebih murah sih, lebih asoy. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, SIM-God EW100 DSP layak mendapatkan skor 8,7 versi Kereasoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan, subscribe nggak akan membuat dompet menipis, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.